Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berdiskusi tentang uang amanat atau uang wasiat dari Pak Soekarno atau Presiden pertama Republik Indonesia ini. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu pernah viral sebuah berita tentang sebuah organisasi atau yayasan bernama King of the King, yang mana mereka mengklaim bahwa uang amanat dari Pak Soekarno ini sudah waktunya untuk dicairkan, tepatnya pada tahun 2022 ini. Mungkin para pemirsa pernah mendengar bahwa Pak Soekarno sebenarnya mempunyai uang simpanan atau uang rahasia atau kekayaan rahasia tepatnya. Opsi pertama mengatakan bahwa kekayaan tersebut disimpan Pak Soekarno di Bank Swiss. Opsi kedua mengatakan bahwa Pak Soekarno pernah meminjamkan batangan-batangan emas kepada Amerika Serikat. Dan opsi yang ketiga adalah uang amanat Pak Soekarno tersebut sedang disimpan di bank gaib. Dalam bahasan kita kali ini, saya hanya akan bercerita bahwa ada para praktisi atau pegiat-pegiat yang mengklaim dirinya sebagai para pemegang amanat Pak Soekarno. Sebentar lagi uang amanat Pak Soekarno itu akan dikeluarkan dan jumlahnya sangat fantastis. Mereka bahkan mengklaim bahwa bisa melunasi hutang-hutang Indonesia kepada Bank Dunia, IMF, atau kepada negara-negara penghutang seperti Cina dan Amerika. Bahkan dalam waktu dekat diceritakan bahwa masyarakat, terutama yang ikut dalam program ini, akan mendapat pembagian uang sebesar puluhan juta rupiah. Apakah benar bahwa Pak Soekarno pernah menitipkan sebuah aset kepada Bank Swiss atau pernah meminjamkan beberapa batang emas yang itu jumlahnya sangat fantastis kepada Amerika Serikat? Pada akhirnya berita tentang uang amanat atau harta amanat atau tepatnya harta karun Pak Soekarno ini lebih banyak dipercaya atau lebih banyak diupayakan pencairannya oleh para aktivis dunia supranatural. Negara atau pemerintah sampai saat ini belum pernah mengklaim bahwa Presiden Soekarno memiliki aset di luar negeri yang itu bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutang negara sekaligus mensejahterakan rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam keyakinan para praktisi-praktisi tersebut, yang dalam hal ini lebih banyak didominasi oleh para praktisi supranatural, mereka sangat yakin bahwa uang Pak Soekarno itu ada. Bahkan mereka meyakini bahwa di tahun 2022 ini sudah waktunya keluar. Adapun proses pencairan dari uang amanat ini, pertama kali mereka menjelaskan bahwa aset tersebut berada di Bank Swiss, kemudian ditransfer ke Indonesia, tentu saja dengan persetujuan Presiden Jokowi, bahkan Menteri Keuangan
kemudian ditransfer lagi ke beberapa bank di Indonesia untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat dimintai kartu identitas, kemudian akan diberi sebuah kartu yang dimana kartu tersebut akan ditukarkan dengan bantuan sosial atau bantuan UMKM yang jumlahnya sangat fantastis. Dan setelah kelak bantuan ini tersalurkan, karena konon dana yang dimiliki tersebut jumlahnya sangat fantastis, bukan hanya triliun tapi biliun, maka akan ada program sosial seperti membangun rumah-rumah yang kurang layak, kemudian membangun tempat-tempat ibadah, juga membangun fasilitas sosial seperti rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Dan ini sangat tertata secara organisasi. Saya tidak bisa menyebutkan di mana lokasi tepatnya, karena ini bisa jadi kelak akan benar-benar terrealisasi pencairan dana tersebut. Yang jelas lokasi daripada pencairan dana ini terletak di sebuah kota di Jawa Timur, Indonesia. Dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam usaha untuk mencairkan dana ini adalah tokoh-tokoh yang diklaim memiliki kesaktian. Pada awalnya rencana pencairan dana ini sebenarnya sudah direalisasikan beberapa tahun yang lalu. Kemudian karena ada kendala daripada usaha untuk mencairkan atau mengeluarkan dana ini dari Bank Swiss, kemudian ditransfer ke bank-bank yang ada di Indonesia, ini kemudian mengalami penundaan, dan itu terjadi beberapa kali penundaan. Bahkan di lain sisi ada penjelasan dari para aktivis bahwa sebenarnya dana tersebut sudah keluar, sudah dicairkan oleh Bank Swiss, kemudian harus dilakukan ritual-ritual tertentu agar apabila kelak dibagikan kepada masyarakat tidak memiliki efek. Karena ternyata menurut cerita salah seorang aktivis yang mengupayakan pencairan dana ini, konon mata uang yang disimpan Pak Karno ketika itu berupa mata uang abadi. Meskipun uang kertas bisa berubah secara gaib apabila mata uang itu sudah tidak berlaku dan digantikan dengan mata uang yang baru. Seperti kita tahu, tentu saja Pak Soekarno menyimpan uang tersebut, aset tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Kemudian konon uang tersebut akan berubah secara otomatis apabila mata uang telah mati dan digantikan dengan mata uang yang baru. Pada perkembangan selanjutnya, banyak masyarakat yang mengikuti program ini dengan cara dimintai fotokopi identitas, kemudian ditukar dengan kartu yang di sana tertera nama sebuah yayasan, tetapi tidak lama kemudian nama yayasan tersebut berubah. Konon nanti kartu ini akan ditukarkan dengan bantuan UMKM sebesar puluhan juta rupiah. Akan tetapi hingga video ini kami buat, sekali lagi terjadi penundaan pencairan karena konon masih perlu ada beberapa ritual yang dilakukan agar dana ini
apabila dicairkan dan digunakan oleh masyarakat tidak membahayakan. Mengapa demikian? Karena konon uang amanat Pak Soekarno ini memiliki semacam dalam tanda kutip kesaktian. Artinya tidak bisa digunakan untuk sembarangan, tidak bisa diterima oleh sembarang orang, dan yang berupaya untuk mengeluarkan dari bank Swiss atau bank gaib harus orang-orang terpilih. Bahkan beberapa ritual perlu dilakukan untuk mengamankan atau mempermudah proses pencairan uang tersebut. Dalam khasanah ilmu Jawa atau ilmu gaib di tanah Jawa ini memang ada yang disebut dengan bank gaib, di mana manusia bisa melakukan gaib, dan sebagaimana bank di alam manusia yang meminjam pun juga harus melalui proses yang sama persis dengan yang dilakukan oleh peminjam. Bisa Anda saksikan di channel YouTube Sejarah Manusia, Sejarah Tanah Jawa, Kisah Tanah Jawa. Kemudian jika kita telusur, benarkah Presiden Soekarno memiliki cadangan kekayaan di luar negeri? Saya kira Anda pun, para pemirsa, juga tahu bahwa belum pernah ada berita yang memberitakan bahwa kita memiliki cadangan kekayaan yang dititipkan di luar negeri. Atau bisa jadi itu memang ada, akan tetapi bukti-bukti penitipan kekayaan tersebut dihilangkan atau disabotase, atau mungkin bisa jadi pemerintah memang menyembunyikan dari masyarakat bahwa kita memiliki cadangan kekayaan di luar negeri agar tidak terjadi chaos mungkin. Beberapa waktu yang lalu Cina pernah heran terhadap pemerintah Indonesia yang meskipun memiliki utang yang cukup banyak. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia mampu membeli beberapa alutsista modern dengan anggaran yang sangat fantastis. Bahkan pemerintah Cina heran dari manakah Indonesia mendapatkan uang-uang tersebut. Nah, ini bisa jadi bahwa pembelian alutsista tersebut dianggarkan dari dana rahasia ini. Tapi wallahu a'lam, apakah dana tersebut memang ada? Apakah dana tersebut memang bisa benar-benar dicairkan? Dan apakah dana tersebut disimpan di bank Swiss atau dipinjamkan kepada Amerika berupa batangan-batangan emas, atau meminjam dari bank gaib? Sebab dalam prosesnya, menurut cerita para aktivis, proses pengeluaran atau pencairan dana ini melibatkan dua sistem sekaligus, menggunakan sistem sebagaimana sistem formal dalam dunia perbankan umum, dan juga masih menggunakan beberapa ritual untuk mempermudah pencairan dana tersebut. Mungkin dari sini, dari cerita saya ini, para pemirsa bisa memberikan tanggapan atau alasan-alasan yang logis untuk mempercayai atau tidak mempercayai adanya dana hibah tersebut. Sebab jumlahnya sangat fantastis, dan apabila hal itu memang benar adanya, maka menjadi sebuah harapan untuk melunasi hutang-hutang kita, sekaligus untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, di mana saat ini keadaan ekonomi dunia cukup
menggiriskan. Bahkan kata IMF seperti yang diceritakan oleh Presiden Jokowi, ada 66 negara yang disinyalir akan mengalami kebangkrutan sebagaimana Pakistan. Baik, mungkin hanya di sini cerita saya. Silahkan sampaikan pendapat Anda tentang kebenaran atau kemuskilan atau harapan atau apapun tentang uang amanat yang konon ditinggalkan oleh Pak Soekarno ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.